sebenarnya saya pribadi saya tidak begitu kenal dengan BPJS, saya cuma tahu fungsinya BPJS, itu pun tidak detail. Yang saya tahu gampang aja. Saat kamu tunggu di boarding house, terus terjadi kecelakaan, sementara kamu tidak tercover oleh asuransi majikan. Jadi saat kalian di interminate majikan, kalian pulang ke boarding house, kalau terjadi kecelakaan, itu nggak ada asuransinya majikan yang mengcover kalian. Nah, disitulah hadirnya BPJS. BPJS 1-2 tahunnya cuma 300 apa 200 sih sebenarnya rupiah. Benar nggak sih? Kalian permasalahkan itu tiada hentinya. BPJS, stafnya juga manusia, Mbak. Saya tidak membela BPJS, saya bukan promotornya BPJS. Apa salahnya sih kalau ada orang yang membantu perpanjangan tangan, perpanjangan mulut? Kemarin heboh bahas saya tentang yang lainnya. Sekarang BPJS ada stafnya loh. Bahkan dia hiring stafnya saya nggak tahu sama sekali. Sama sekali saya nggak kenal dengan stafnya. Saya nggak tahu. Itu pun atas persetujuan dari tentunya KJRI ya. Saya nggak tahu sama sekali loh stafnya itu. Pertama kali ketemu. Jadi menurut pendapat saya, udahlah. Kalau kalian membenci saya, itu beda ya. Kalau membenci saya, itu kan pasti kritikannya hanya ke saya. Nah, ada nggak bahan lain untuk yang kalian kulitin gitu selain saya? Maksud saya yang nyata-nyata ada sesuatu yang dibalik semua itu, berani nggak sih kamu ngulitin? Kenapa harus saya terus? Jadi saobai awakku ini salah. Saobai awakku itu salah. Tapi memang nggak apa-apa sih. Karena menurut saya adalah orang yang paling bisa menyakiti saya adalah orang yang pernah baik sama saya. Jadi mencoba untuk agar saya refleks. Tapi masalahnya yang kirim SMS tersebut adalah bukan pekerja migran Indonesia. Dia adalah disnaker ya. Salah satu disnaker yang ada di Indonesia. Yang ngetik itu adalah salah satu disnaker yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang Hongkong atau TKW Hongkong yang mengkritisi, mungkin saya masih mikir, oh ya udah mereka benci sama saya, oh mereka tidak suka sama saya, masih mending ya. Lah ini disnaker dari Indonesia mengkritisi saya. Ki piye jajal? Konsepnya piye jajal? Jadi kalau sesama pekerja migran yang ada di luar negeri, udah nggak apa-apa. Saya tuh dikritik, dihina, dimaki-maki, ya udah nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak bisa marah sama majikan, bisanya marah sama saya, nggak apa-apa. Saya ya udahlah nggak apa-apa. Namanya orang benci kan bukan karena saya menyakitinya, mungkin saya menyakiti keluarganya, mungkin saya merebut suaminya atau merebut pacarnya, atau mungkin karena mereka punya utang terus tak tagih nesu, kan bisa jadi kan. Tapi kalau lembaga yang ada di Indonesia mengkritiki saya, bahkan yang nggak ada hubungannya dengan saya, ya masa iya sih gitu? Iya kan? Saya nggak pernah kenal disnaker ini loh. Saya nggak pernah ngobrol sama disnaker ini loh. Di tempatnya dia ada masalah, saya pun nggak pernah mempermasalahkan kehadiran disnaker ini loh. Masa iya sih gitu? Enggak kali ya. Jadi 2 tahun sekali bayar BPJS heboh. Masa iya disnaker juga mempermasalahkan ini? Hah? Enggak kali ya. Mungkin ini bukan disnakernya ya. Lah saya lebih ke personalnya ya. Benar nggak sih? Lebih ke personalnya. Saya rasa ini salah satu pegawai ini ada sesuatu mungkin suaminya mungkin pernah jatuh cinta sama saya atau cintanya tidak terbalas. Jadi akhirnya mengkomeni seperti itu. Sebenarnya kan bukan ranah saya ya. Cuman saya waktu baca SMS-nya itu kengguyun gitu loh. Maksudnya kengguyun itu apa sih? Hah? Nggak logika. Kalau saya dikritik sama para pekerja migran yang ada di Hong Kong, saya dihina, dicaci maki, ya kan kita sama-sama di Hong Kong. Kalau tidak menyakiti saya, menyakiti siapa lagi? Kan mereka butuh pelampiasan nih. Mungkin nafsu tidak tersalurkan, atau karena nafsu tidak tersalurkan, contohnya dimarahin majikan, nggak bisa memaki balik majikan. Nah, ini kesempatan Yuni nih. Mbok Dewor nih, Mbok Gombloh.
Mbok, mak ini, apapun itu sebutan itu saya terima, nggak apa-apa. Saya tidak akan pernah membalasnya. Saya tidak akan pernah membalasnya. Karena bagi saya secara pribadi, para pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, sudah banyak tekanan. Jadi, kalau saya balas balik mereka, nanti kolom komentarnya dimatiin. Kasihan kan mereka? Benar nggak sih? Jadi mereka sudah mendapatkan tekanan dari majikan, saya nggak boleh dong sesama Indonesia menekan balik mereka. Jadi saya memilih untuk tidak menekan siapapun. Benar nggak sih? Jadi terima kasih ya buat masyarakat Indonesia yang sudah mengkritisi saya. Saya sangat senang sekali dengan begitu saya bisa tahu diri bahwa saya secara pribadi itu tidak ada lisensi asuransi. Kemarin nih saya ditanyain lisensi kantor anak saya. Kalau Pak Konjen nggak ngasih lisensi, ya selamanya kita akan numpang cop. Nggak akan ada karena pemerintahan nggak buka yang baru tentang lisensi kantor. Bener nggak sih? Jadi ya udahlah, ini adalah kehidupan nyata. Jadi kalau saya mengkritisi para pekerja migran yang ada di Hong Kong, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan mencoba sesabar mungkin, sampai sedalam-dalamnya sabar saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa para pekerja migran yang ada di Hong Kong ini sudah kena mental sama majikannya. Saya tidak akan mengkritisi mereka balik. Mereka mau menghina saya, bajingan, bangsat, anjing, apapun. Saya tidak akan membalas balik. Karena saya merasa bahwa kalian ini sudah cukup tertekan di rumah majikan. Kalau saya tekan balik, akan berdampak mental juga ke kalian. Tapi ini orang Indonesia bekerja di instansi pemerintah, nanyain tentang hal Hong Kong. I love you. Berarti konten saya sudah menyebar ke Anda dengan cara setengah-setengah. Tidak semuanya. Ya, jadi, dan ingat, nomor yang disebar itu, dan itu bukan YouTube saya, bukan Facebook saya. Kalau nggak salah punyanya Wahyu, kalau nggak punyanya Weni. Yang di screenshot itu punyanya Wahyu, kalau nggak punyanya Weni. Yang mencantumkan nomor itu bukan saya juga. Yang mencantumkan nomornya Bu Jeti itu bukan saya. Pusing dah saya. Jadi buat teman-teman, aduh, kalian ini terlalu pinter untuk mengkorek-korek kesalahan saya. Ini saya nggak salah aja digituin ya. Apalagi kalau pas saya jepat dan jengat. Lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi kalau pas posisi saya jengat-jengat, terus dipotos-potos, diedit-edit. Wah, membuat saya kudu guyum plus jungkel-jungkel. Jadi kreatif banget ya kalian yang punya waktu di rumah majikan-majikan yang baik. Kenapa tidak membagikan yang baik aja? Sama-sama berbagi, kenapa sih harus berbagi yang tidak baik? Menurut pendapat saya cuma ngasih info aja, tapi sekali lagi kembali pada kalian semua. Dan tidak ada yang salah dengan apa yang kalian lakukan.